mengolah berbagai jenis masakan yang udah kita siapkan tadi ya Mbak Ayu ya. Yep. Dan Mbak Ayu juga sudah berhasil untuk melilit satenya. Wah, ini jadi makin penasaran nih, kira-kira nanti hasilnya atau rasanya seperti apa sih Mbak Ayu? Iya kan? Pasti enak. Pasti enak. Langsung kare ya. Semoga enak. Jadi buat pemirsa di rumah yang penasaran kira-kira kayak gimana rasanya, yuk kita langsung cobain bareng-bareng. Pemirsa, nah sekarang Alfi udah balik lagi nih sama Mbak Ayu di sini yang udah berhasil menyelesaikan challenge yang Alfi kasih tadi ya Mbak Ayu ya. Iya, betul Masak-masak. Waduh nih penasaran nih kira-kira rasanya kayak gimana. Tapi sebelum itu Alfi udah bawain atau ngajak bapak-bapak dan juga ibu-ibu untuk mencicipi ya bapak-bapak ibu-ibu ya. Waduh, kira-kira kayak gimana? Dewan jurinya nih, Mbak Ayu. Silahkan kita cicipi bareng-bareng. Bapak-bapak, ibu-ibu mungkin boleh dibuka. Iya. Silahkan kita Semoga cicipi suka. hasil masakan dari Mbak Ayu. Boleh. Ayo, Ini Alvin, adalah kita ikut makan. beberapa bahan masakan juga yang tadi sempat kita buat ya. Ada dari lengis tandusannya, terus juga tadi ada beberapa sayur-sayuran yang Alfi langsung petik nih Mbak Ayu. Iya. Ya, kita masak beberapa jenis. Ini adalah makanan khas dari Desa Pinge. Oh. Salah satunya adalah sayur yang merupakan sayur favorit saya. Sayur apa itu? Sayur antuk-antuk. Sayur antuk-antuk. Antuk-antuk. Antuk-antuk ya. Nah, pijak man ngalap antuk ijak tangana waktu kita ke kebun antuk antuk daun kedang. Oke. Antuk daun kesela daun sela. Oh, Antuk oke. daun paku daun pakis. Oke, terus apa lagi tuh Mbak Ayu? Tapi dia minimal terdiri dari lebih dari satu. Lebih dari satu jenis? Harus lebih dari satu jenis. Kalau bisa 3 jenis lebih bagus lagi. More than 3 lebih bagus lagi. More than 3. Yang Alfi Ya. lihat ada sambelnya tuh. Boleh dijelasin nah, dulu. kalau sambal ini, kalau ada yang bilang sambal bongkot ada, sambal cicang. Ini cicang adalah bunganya yang kita pakai. Sambal cicang namanya. Oke. Kalau bahasa Indonesianya kecombrang. Kecombrang. Oke. Jadi kalau sambal ini diisiin nasi anget-anget. Jalan sekali ya Jalan kayaknya. sekali. Waduh. Ini semua kayaknya di sini pada ngiler nih. Wih, terus Sambal ada ini. juga ada apa lagi Mbak Ayu? Apalagi ini kalau kita isi minyaknya minyak Bali, minyak tandusan seperti Minyak yang tandusan yang tadi kita buat. dibuat oleh Desa Pinge iya. sendiri tadi di rumah Keren. warga. Sampun kanten kalau niki sate lilit ayam. Sate lilit ayam. Imut dia kakek satenya. Oke. Kita nyilitnya juga lebih. Pelan-pelan gitu ya Mbak Ayu ya. Terus ada lagi Niki lawar gedang. lawar gedang. Lawar gedang itu memang kalau lawar itu sudah khasnya masyarakat Bali. Kemudian macam-macam dia, ada yang diisi naga, kemudian ada yang diisi tapi namanya nyome tunu. Kalau ini kita pakainya gedang. Jadi namanya lawar gedang. Lawar gedang. Tuh. Oke. Ini Terus telur bumbu Bali. telur bumbu Bali. Bumbu rajang yang di sini adalah betutu, Betutu. merah Kacang goreng. tanah. Waduh, ini kayaknya nggak sabar nih bapak-bapak sama ibu-ibu udah langsung pengen nyobain aja ya. Boleh langsung silakan dicoba bapak-bapak ibu-ibu, kira-kira bagaimanakah hasil masakan dari Mbak Ayu? Silakan bapak, boleh langsung dicoba. Mau ngambil dari mana dulu boleh? Silakan ibu. Waduh. Bagaimana? Enak sekali. Oke. Berarti Terima kasih. tantangan yang diberikan kepada Mbak Ayu berhasil. Terima kasih. Luar biasa. Keren. Oke pemirsa, demikian episode kita kali ini. Tadi sudah diajakin juga sama Alfi jalan-jalan di Desa Wisata Pinge, melihat keindahan alam, terus juga kearifan lokal, potensinya seperti apa. Bahkan ketemu sama Mbak Ayu juga, ngasih tantangan ya Mbak Ayu ya. Yap, seneng banget. Semoga apa yang sudah kita berikan itu bisa menambah wawasan dan juga edukasi terkait budaya, dan yang paling penting tentang kulinernya seperti apa. Kalau gitu, saya Sandi Alfian pamit undur diri. Sampai bertemu lagi di episode Balijan selanjutnya.
Untuk menghindari terkena kanker paru-paru, jauhilah kebiasaan merokok dan menghirup udara yang terkontaminasi asap rokok tersebut. Selain perokok aktif, perokok pasif memiliki risiko untuk terkena kanker paru-paru. Deteksi dini kanker paru-paru bisa dilakukan dengan melakukan pertama pemeriksaan fisik tentunya oleh seorang dokter, pemeriksaan radiologi atau ronsen, dan CT scan bila perlu. Jelang Forum Indonesia Afrika, pintu masuk Bali diperketat. Sebagian bakal pasangan calon kepala daerah di Bali mendaftar di hari terakhir. Om Swastiastu. Saudara, dua topik utama tadi dan sejumlah informasi penting dan menarik telah kami siapkan dalam Bali hari ini. Bersama saya, Cok Bagus. Dan saya Risma Devi, inilah Bali hari ini selengkapnya. Saudara, jelang pelaksanaan konferensi tingkat tinggi KTT Indonesia Afrika Forum IAF kedua yang akan berlangsung di Nusa Dua Bali, jajaran kepolisian Polres Jembrana mulai memperketat pengamanan di Pelabuhan Gilimanuk. Pemeriksaan dilakukan terhadap orang dan barang, serta kendaraan yang masuk ke Bali melalui pos 2 pintu masuk Bali. Kapolsek kawasan Pelabuhan Gilimanuk, Kompol I Komang Mulyadi mengatakan, seluruh kendaraan, orang, dan barang yang melintas melalui pelabuhan tersebut diperiksa dengan ketat. Untuk memaksimalkan pemeriksaan, petugas dilengkapi dengan alat pendeteksi logam atau metal detektor. Hingga saat ini, situasi di pos pemeriksaan pintu masuk Bali tersebut masih dalam kondisi aman dan kondusif. Jadi untuk pemeriksaan, memang untuk terhadap pemeriksaan kendaraan, ya barang-barang maupun surat-surat termasuk orang, tentu menjadi atensi yang kita tingkatkan ya dari kegiatan rutin kemudian ditekankan, dan nanti pada saat mulai operasi ya pelaksanaan operasi kaitannya dengan kegiatan KTT itu akan ada peningkatan atau penambahan jumlah personil. Menjelang puncak pelaksanaan KTT Indonesia Afrika Forum, jumlah personel pengamanan di Pelabuhan Gilimanuk juga akan ditambah oleh Polda Bali mulai tanggal 31 Agustus 2024. Sementara itu, Saudara, Pertamina akan menambah pasokan bahan bakar minyak BBM dan aftur menjelang dua agenda internasional yang akan digelar di Bali. Dua agenda internasional tersebut yakni KTT Indonesia Afrika Forum dan Bali International Airshow 2024. Penambahan stok atau pasokan BBM maupun aftur akan dilakukan saat mendekati event berlangsung. Penambahan stok ini dilakukan karena banyak para delegasi yang akan hadir pada event tersebut. Section Head Communications and Relations Pertamina Patraniaga Jatim Bali Nusra, Taufik Kurniawan mengatakan penambahan stok BBM dan aftur mencapai 15 hingga 20%, menyesuaikan kenaikan permintaan. Pengalaman Bali sudah menyelenggarakan beberapa event internasional dan sudah kita lakukan upgrade stok BBM, baik BBM yang di SPBU, LPG maupun aftur itu berkisar 15 sampai dengan 20%
menyesuaikan kenaikan permintaan. Tetapi saat ini untuk aftur itu konsumsi hariannya ada di 2050 kiloliter per hari, dan khusus nanti untuk mungkin Indo Afrika dan Airshow akan kita up sebesar 15% sampai 20%. Stoknya dijamin aman. Saat ini stok aftur di Bali mencapai 11.500 kiloliter atau cukup untuk memenuhi kebutuhan selama 6 hari ke depan. Sementara untuk aftur konsumsi hariannya mencapai 2.050 liter per hari. Haris melaporkan. Dalam operasi Simpati Keselamatan Agung yang dilakukan tim gabungan, berhasil menindak 1.500 lebih kendaraan dengan sanksi tilang karena pelanggaran overloading atau kelebihan muatan. Koordinator Satpol UPPKB Ceke Imade Ardana mengatakan sebagian besar pelanggaran yang ditemukan selama operasi ini terkait kelebihan muatan. Dari 1.562 kendaraan yang ditilang, 1.502 diantaranya ditindak oleh UPPKB Ceke, sedangkan 49 lainnya oleh pihak kepolisian. Operasi yang dilakukan secara gabungan oleh berbagai penegak hukum ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya kendaraan overdimension overloading. Yang didominasi pelanggaran overloading atau lebih muat. Dari keseluruhan itu terdapat juga pelanggaran tata cara muat, ada pelanggaran teknis kendaraan, ternyata banyak yang tidak lulus uji, tapi mereka tetap beroperasi. Melalui operasi Simpatik Keselamatan Agung ini akan terus mengoptimalkan pengawasan serta penindakan terhadap kendaraan yang melakukan pelanggaran seperti overloading atau kelebihan muatan. Iketut Jimmy Mulyadi melaporkan. Bapak Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Bali mendaftar ke KPU Provinsi Bali. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama Bali hari ini. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Bu, kok bisa jatuh, Bu? Kasihan tuh ibunya. Tuh, ada ibu-ibu tuh kok bisa jatuh. Waduh ya, bentar. Gimana kalau kita share di sosmed? Maaf ya, Bu, maaf ya, maaf. Tolong itu Bu, jatuh tuh loh. Tolongin dong. Ya ampun, malah diliatin doang. Tolongin itu. Elah, jangan. Ini Bu, sama-sama. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita peduli? Ataukah hanya sekedar seolah-olah peduli? Peristiwa olahraga dalam sepekan yang kami rangkum dalam Sportif edisi minggu ini. Menyalakan api semangat olahraga. Menampilkan beragam informasi menarik dalam dunia olahraga. Saksikan selengkapnya dalam acara Sportif setiap minggu pukul 16.30 WITA. Saksikan TVRI Media Pemersatu Bangsa. Sampai jumpa dan salam olahraga.
Informasi selanjutnya, saudara, pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Wayan Koster dan Nyoman Giri Praste mendaftar ke KPU Provinsi Bali pada Kamis pagi. Sementara itu, Made Mulyawan Arya dan Putu Agus Suratyana resmi mendaftar pada Kamis siang. Iringan parade budaya mengawal kedatangan bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Wayan Koster dan Nyoman Giri Praste. Keduanya berjalan kaki dari kantor DPD PDI Perjuangan bersama sejumlah tokoh partai PDI Perjuangan dan partai pendukung lainnya. Proses pendaftaran ditandai dengan penyerahan berkas pendaftaran oleh bakal pasangan calon kepada Ketua KPU Provinsi Bali beserta komisioner. Selanjutnya berkas langsung diperiksa kelengkapannya untuk memastikan tidak ada kekurangan persyaratan. Bakal calon gubernur Bali, Wayan Koster berharap penyelenggaraan pilkada dapat berjalan demokratis. Sementara itu, bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Made Mulyawan Arya dan Putu Agus Suratyana tiba di kantor KPU Provinsi Bali pada pukul 12.15 WITA dengan berjalan kaki dari kantor DPD Partai Gerindra di Jalan Tantular dan Pasar, diiringi tarian barong bangkung dan tetabuhan Balai Ganjur. Sejumlah tokoh partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju turut mengawal pasangan yang dikenal dengan paket Mulia Pas ini. Mohon doa dan dukungannya agar kami dapat melaksanakan tugas dan kewajiban kami sebagai penyelenggara pilkada dalam proses tahapan pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur Bali tahun 2024. Harapannya dalam proses kompetisi demokrasi yang akan berlangsung nanti, para calon dapat menjaga keindahan Bali dengan mendukung pelaksanaan Green Election. Usai diperiksa berkas bakal pasangan calon tersebut dinyatakan lengkap, KPU Provinsi Bali juga mendorong bakal pasangan calon untuk turut mendukung kelestarian alam Bali melalui Green Election. Yuda Maruta melaporkan. Bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Nyoman Sucidre Gede Supriyatna resmi mendaftar ke KPU Buleleng. Pendaftaran pasangan calon yang diusung oleh 9 partai politik itu diantar ribuan simpatisan dan diiringi parade budaya. Pasangan calon yang diberi nama Paket JOS 2024 yang diusung PDI Perjuangan, Partai Hanura, Perindo, PKB, P3, Gelora, PKS, PBB, dan Partai Buruh melakukan pendaftaran pada Kamis pagi dengan berjalan kaki sejauh 1 km dari Gedung Kesenian Gede Manik Singaraja hingga ke kantor KPU Buleleng di Jalan Ahmad Yani. Ribuan simpatisan dan parade budaya dari berbagai kesenian meramaikan proses ini. Setelah 4 jam lebih melakukan penyelesaian administrasi pendaftaran, pasangan tersebut resmi mendaftar menjadi pasangan calon. Bakal pasangan calon mengatakan telah menyusun sejumlah program prioritas yang telah disampaikan ke KPU melalui visi misi pasangan calon. Sebelum melakukan pendaftaran, pasangan Sucidre Supriyatna juga melakukan deklarasi di Gedung Kesenian Gede Manik Singaraja. Sementara itu, bakal pasangan calon lainnya dari Koalisi Kim Plus, Nyoman Sugawakori dan Gede Suwardana direncanakan mendaftar pada pukul 5 sore. Bawaslu Kabupaten Karangasem menyatakan akan melakukan pengawasan melekat tahapan demi tahapan pada Pilkada 2024, khususnya terhadap penerapan peraturan Komisi Pemilihan Umum PKPU Pilkada 2024 yang mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi MK. Saat ini Bawaslu Karangasem terus melakukan pengawasan langsung di lapangan dengan berbagai metode, mulai dari koordinasi dengan KPU setempat dan melaksanakan pemantauan melalui akun Silon Kada. Pihaknya juga mengaku telah mengeluarkan surat imbauan untuk mengantisipasi potensi pelanggaran selama tahapan pendaftaran berlangsung. Ketua Bawaslu Kabupaten Karangasem, Inengah Putu Suwardika mengatakan, pengawasan melekat dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan pendaftaran telah melalui proses dan prosedur yang berlaku. Bawaslu Karangasem juga meminta KPU setempat untuk memberikan perlakuan yang sama
kepada seluruh bakal calon kepala daerah yang mendaftarkan diri, sehingga dapat memberikan rasa keadilan bagi semua kandidat. Karena pada tahapan ini dilakukan dari tanggal 20 sampai 29 dan memastikan beberapa tanggal terdaftar sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh dan kami juga Bawaslu juga mengawasi terkait persyaratan calon dan persyaratan pencalonan yang disampaikan kepada KPU. Hingga hari terakhir pendaftaran, KPU Karangasem telah menerima 3 bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Karangasem, yaitu bakal pasangan calon I Gusti Putu Parwate bersama Pandu Prapancala Gosa dan bakal pasangan calon I Gede Dane I Nengah Suwadi yang didukung partai politik, serta bakal pasangan calon dari perseorangan yaitu Iwayan Kari Subali bersama I Ketut Putra Ismaya Jaya. Hingga saat ini, Bawaslu Karangasem tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa dalam proses pendaftaran. Putra Widiarsana melaporkan. Bakal pasangan calon Bupati Wakil Bupati Karangasem I Gede Dane I Nengah Suwadi yang diusung 12 partai mendaftar ke KPU Karangasem di hari terakhir. Sementara pasangan bakal calon perseorangan Iwayan Kari Subali I Ketut Putra Ismaya Jaya juga dijadwalkan mendaftar pada hari yang sama pada sore hari. Di hari terakhir, pasangan bakal calon Bupati Wakil Bupati Karangasem I Gede Dane I Nengah Suwadi mendaftar ke KPU Karangasem. Bersama ribuan pendukungnya, pasangan ini berjalan kaki menuju gedung KPU Karangasem. Berbeda dengan calon lainnya, pendaftaran pasangan yang diusung oleh 12 partai politik ini menampilkan pementasan seni dan tradisi, salah satunya pementasan gebuk ende tepat di depan gedung KPU Karangasem. Dalam proses pendaftarannya tadi itu sudah berjalan lancar sesuai dengan mekanisme, sesuai dengan silon yang mereka sudah sampaikan bahwa pendukung dari pasangan partai dari DPI ini ada 6 partai yang tadi semuanya hadir dalam pendaftaran dan kita sudah bisa menerima kelengkapan maupun persyaratan dari pasangan calon ini sudah sesuai dengan yang ada di aturan yang harus dilengkapi oleh mereka. Sementara itu, berdasarkan hasil pemeriksaan dan pencocokan berkas syarat pendaftaran yang diunggah oleh pasangan I Gede Dane I Nengah Suwadi di aplikasi Silon Kada dengan berkas yang diserahkan ke KPU telah dinyatakan lengkap. Selanjutnya, pasangan yang telah mendaftar akan mengikuti pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Bali Mandara sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh KPU Karangasem. Sementara itu, pada Kamis sore, KPU Karangasem juga dijadwalkan menerima kedatangan pasangan bakal calon Bupati Wakil Bupati dari jalur perseorangan, yakni pasangan Iwayan Kari Subali I Ketut Ismaya Jaya. Andi Husain melaporkan. Pilkada Gianyar dipastikan akan diikuti oleh 2 pasangan kontestan dalam pilkada yang berlangsung 27 November 2024 mendatang. 2 bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati mendatangi KPU Gianyar di masa terakhir pendaftaran. 2 bakal pasangan calon tersebut salah satunya Ana Agung Gede Kakarsane dengan wakilnya Iwayan Tagel Arjane. Pasangan balon dengan sebutan paket kata ini diusung 4 parpol dan 6 partai politik pendukung. Pasangan ini sudah mendaftarkan diri ke KPUD Gianyar pada Rabu sore. Sedangkan Made Mahayastra bersama Ana Agung Gede Mayun sebagai wakilnya mendaftar ke KPUD Gianyar pada Kamis pagi. Kehadiran 2 paket bakal calon Bupati Gianyar dan wakilnya ini dilakukan dengan berjalan kaki menyuguhkan pawai budaya yang melibatkan seniman asal Gianyar. Ketua KPUD Gianyar Iwayan Mure mengatakan syarat pendaftaran sudah terpenuhi. Namun demikian perlu dilakukan verifikasi terkait dukungan parpol maupun kelengkapan administrasi lainnya. Verifikasi itu sudah dilakukan dan kita saksikan bersama proses itu. Kita lakukan secara terbuka, itu dilakukan oleh tim verifikator kita, disaksikan melekat oleh Bawaslu dalam proses itu. Nah, secara regulasi dari hasil pencermatan kesesuaian pencalonan itu, nah ini administrasinya lengkap dan benar. Nah, ini yang menentukan bahwa proses pendaftaran itu bisa kita terima. Selain verifikasi persyaratan, KPU juga akan melakukan tes kesehatan terhadap bakal calon untuk memastikan kesiapan fisik dan mental calon kepala daerah. Wayan Sudarsana melaporkan.
3 bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Klungkung mendaftar ke KPU Klungkung, diikuti ribuan pendukung yang diiringi tabuh Balai Ganjur dan Rodat. Sebelum melakukan pendaftaran, semua kandidat menggelar deklarasi di alun-alun Ide Dewa Agung Jambe dan di Monumen Puputan Klungkung Ide Dewa Agung Jambe. Pendaftaran bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Klungkung terbagi menjadi 3 sesi. Sesi pertama bakal calon pasangan Iketut Juliarte dan Made Wijayo. Pasangan ini diusung Partai Gerindra dan Partai Nasdem. Pendaftaran sesi kedua dilakukan oleh bakal pasangan calon Made Satria dan Djoko Gede Surya Putra, diusung oleh PDIP, Hanura, Perindo, P3 dan PKB. Pendaftaran bakal pasangan calon Klungkung Jaya dan bakal pasangan calon Paket Satria dirangkaikan dengan parade budaya. Hal tersebut sebagai wujud komitmen bersama untuk mendukung pelestarian seni dan budaya Bali serta Klungkung pada khususnya. Kedua bakal pasangan calon menyerahkan berkas pendaftaran, demikian juga partai pengusung yang didata kelengkapannya untuk diverifikasi. Pada kesempatan yang sama juga dilakukan sosialisasi dari Rumah Sakit Bali Mandara terkait persiapan akan diadakan tes kesehatan. Ketua KPU Klungkung Ketut Sudiano mengapresiasi seluruh pendukung bakal pasangan calon yang sudah bekerja sama dengan baik terkait ketertiban bersama ini. 3 bakal calon akan mendaftar di hari ini, yaitu yang pertama pasangan calon dari Partai Gerindra dan sudah datang tadi pagi, sudah datang juga bakal pasangan calon dari Partai PDI Perjuangan dengan partai pengusung lainnya sudah datang ke sini dan sudah juga kami terima dengan baik dan sudah berkas percalonannya diterima. Bakal pasangan calon yang belum datang, yaitu rencananya di pukul 17.00 WITA hari ini akan datang dari paslon dari gabungan Partai Golkar dan Partai Demokrat. Pada sesi terakhir berdasarkan informasi Kamis sore bakal pasangan calon Made Kaste dan Ketut Gunase yang diusung oleh Partai Golkar dan Partai Demokrat serta Partai Buruh akan melaksanakan pendaftaran ke KPU Klungkung. Ketut Setiawan melaporkan. Pendaftaran 2 bakal pasangan calon peserta pemilihan kepala daerah Pilkada 2024 ke kantor KPU Kabupaten Badung mendapat pengawasan dan atensi khusus Bawaslu Kabupaten Badung. Pada hari terakhir pendaftaran paslon, Kamis 29 Agustus 2024, KPU Kabupaten Badung menerima kedatangan pasangan calon pertama sekitar pukul 9.30 pagi atas nama Adi Arnawa dan Bagus Sucipta selaku kandidat calon bupati dan wakil Bupati Badung. Berkas dokumen pendaftaran paslon Adi Cipta yang diusung Partai PDIP bersama Demokrat, PBB, Perindo, dan Gelora Indonesia diserahkan kepada Ketua KPU Kabupaten Badung untuk selanjutnya dilakukan proses pemeriksaan dokumen administrasi, baik secara manual dan secara sistem informasi pencalonan kepala daerah atau Silonkada. Selain paslon Adi Cipta, KPU Badung pada sekitar pukul 15.25 WITA juga menerima pendaftaran paslon Iwayan Suyase dan Iputu Alit Yandinata atau paket Suyadinata yang diusung Partai Golkar bersama Gerindra, Nasdem, PSI, PAN, Buruh, dan Partai Prima. Ketua Bawaslu Kabupaten Badung, Putu Heri Indrawan mengatakan, pihaknya dalam pendaftaran paslon turut mengawasi proses pengkajian dan penelitian agar berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam tahapan pendaftaran bakal paslon Bupati Wakil Bupati Badung masa bakti 2024-2029, Bawaslu fokus pada beberapa hal. Pencalonan kita tentu pertama melaksanakan proses pengawasan terhadap pencalonan itu sendiri, mulai dari pemberkasan dan kelengkapan administrasi dari batas. Untuk perbaikan, karena tadi setelah kita cek semuanya lengkap dan benar, tidak memerlukan perbaikan sampai tanggal 7. Usai menerima pendaftaran berkas persyaratan pasangan calon, terdapat sejumlah tahapan yang harus dijalani, mulai dari tes kesehatan hingga penelitian persyaratan. Indra Wijaya melaporkan.
Saudara, bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara dan IKD Agus Arya Wibawa atau Jaya Wibawa mendaftar ke KPU Kota Denpasar. Sementara itu, Bapaslon Ambara Adi melakukan pendaftaran bersama ratusan pendukungnya. Sebelum mendaftar ke KPU Kota Denpasar, partai pengusung Bapaslon Jaya Wibawa terlebih dahulu menggelar deklarasi di lapangan Timur Bajrasandi. Usai menggelar deklarasi, Bapaslon Jaya Wibawa berjalan kaki menuju kantor KPU Denpasar, diiringi masing-masing ketua dan pengurus partai pengusung dan ribuan simpatisan dengan menggelar parade budaya. Ketua KPU Kota Denpasar, Dewa Ayu Sekar Anggaraini mengatakan, setelah diverifikasi, seluruh dokumen dari Bapaslon Jaya Wibawa dinyatakan lengkap. Selanjutnya, Bapaslon akan melakukan pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Bali Mandara pada tanggal 31 Agustus dan 1 September 2024. Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Denpasar, Iputu Hardi Sarjana mengatakan, sejauh ini pihaknya tidak menemukan adanya pelanggaran pada proses pendaftaran calon kepala daerah ini, terutama dalam kaitannya dengan netralitas ASN. Dokumen yang disampaikan oleh pasangan calon yang mendaftar pada hari ini, baik dokumen persyaratan pencalonan dan dokumen persyaratan calon sudah dinyatakan lengkap. Selanjutnya kami akan melakukan penelitian administrasi untuk menentukan keabsahan atau kebenaran dari dokumen yang sudah disampaikan. Sementara itu, Bapaslon Ambara Adi juga melakukan pendaftaran dengan berjalan kaki ke kantor KPU Denpasar setelah sebelumnya menggelar deklarasi di Selatan Monumen Bajrasandi. Bapaslon Ambara Adi pada pemilu kada tahun 2024 diusung oleh partai politik, yakni Gerindra, PSI, Nasdem, PAN, PKN, PKS, Partai Garuda, dan Partai Buruh. Sugiarto melaporkan. Bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Jembrana, Imade Kembang Hartawan dan Patriada Krisna resmi mendaftarkan diri ke KPU Jembrana. Sementara itu, bakal paslon Inengah Tambe berpasangan dengan Imade Suwardana. Kedatangan Bapaslon diiringi sekitar 2.000 massa pendukung dan partai politik pengusung pada Kamis pagi. Bapaslon yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, bersama 12 partai politik lainnya, diterima oleh KPU Jembrana untuk melanjutkan proses verifikasi berkas pencalonan. Proses verifikasi berkas pencalonan oleh tim verifikator menghabiskan waktu kurang lebih selama 1 jam. Setelah berkas dinyatakan lengkap, kemudian KPU Jembrana dan tim Bapaslon Kembang IPAT melakukan penandatanganan naskah visi dan misi. Bapaslon Kembang dan IPAT diusung P3 dan PKB, serta didukung PBB, Partai Buruh, Partai Garuda, PKS, Partai Gelora, PKN, Partai Umat, dan Hanura. Sementara itu, kedatangan kedua Bapaslon Tambe Suwardana resmi mendaftarkan diri ke KPU Jembrana pada pukul 1 siang. Bapaslon Tambe Suwardana diterima langsung Ketua beserta Komisioner KPU Jembrana. Setelah menerima berkas dari masing-masing Bapaslon, kemudian tim verifikator KPU Jembrana melakukan verifikasi berkas syarat pencalonan. Ketut Jimmy Mulyadi melaporkan. Usai bakal pasangan calon Mulyadi Ardika mendaftarkan diri ke KPU Tabanan, pasangan Sanjaya Dirga juga mendaftar di hari terakhir pendaftaran. Bakal pasangan calon Mulyadi Ardika mendatangi kantor KPU Kabupaten Tabanan melakukan pendaftaran sebagai calon bupati dan wakil bupati Tabanan. Pendaftaran diiringi ribuan massa pendukung dari partai, Koalisi Indonesia Maju Plus, terdiri dari Partai Golkar, Gerindra, Nasdem, Demokrat, PSSI, PKN, PAN, dan Partai Garuda. Ketua KPU Tabanan, Iwayan Suwitra mengatakan, pendaftaran paslon Mulyadi Ardika telah diterima pada hari kedua di kantor KPU Tabanan. Pelaksanaan pendaftaran berjalan dengan lancar dengan hasil verifikasi lengkap. Sementara itu, ribuan massa dan rombongan Balai Ganjur mengantarkan bakal pasangan calon dari Partai PDI Perjuangan dengan Partai Perindo bersama 5 partai pendukung, PBB, Hanura, Partai Gelora, Partai Buruh, dan P3 mendaftarkan bakal paslonnya pada hari terakhir masa pendaftaran. Pendaftaran bakal paslon dari pengusung Partai PDI Perjuangan dan Partai Perindo telah diterima KPU Tabanan bersama dengan iringan puluhan ribu massa dan ratusan tabuh Balai Ganjur pada hari terakhir pendaftaran. Sehingga selama 3 hari masa pendaftaran, KPU Tabanan telah menerima 2 bakal pasangan calon untuk Pilkada serentak tahun 2024 nanti.
Kalau di verifikasi tadi, persyaratan yang sudah ditentukan itu sudah lengkap dan bisa diterima. Pengantar yang mengantar itu sebenarnya kan kita sudah tentukan berapa orang yang bisa masuk ke kantor KPU, berapa yang bisa masuk ke ruangan penerimaan. Kan itu sudah yang kita tentukan kemarin. Untuk yang lainnya itu sudah di luar menang kami. Usai pendaftaran, bakal pasangan calon akan mendapatkan surat rekomendasi untuk pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Bali Mandara. Wayan Suwantre melaporkan. Generasi muda masih mendominasi daftar pemilih pada Pilkada 2024. Mereka berharap sosok pemimpin Bali ke depan dapat mengutamakan kepentingan rakyat dan merealisasikan program-program yang dijanjikan dalam masa kampanye. Dalam pemilu 2024, pemilih dari kalangan generasi muda mendominasi daftar pemilih, bahkan persentasenya melebihi 50% dari total pemilih. Terkait hal tersebut, para generasi muda memiliki peran besar dalam perolehan suara. Generasi muda juga turut menyuarakan kriteria calon pemimpin yang diharapkan dapat memimpin Bali 5 tahun ke depan agar Bali menjadi lebih baik. Para generasi muda ini berharap pemimpin Bali merupakan sosok yang memiliki jiwa kepemimpinan serta dapat mengayomi dan mendengarkan aspirasi rakyat. Mereka juga menekankan bahwa sosok pemimpin Bali diharapkan dapat merealisasikan program-program maupun visi misi yang disampaikan saat kampanye. Kami mengharapkan tentunya para pemimpin yang bisa tegas terhadap apapun yang mereka sudah ciptakan ataupun juga rencanakan, dan tentunya jalannya nantinya untuk rencana yang sudah mereka atur bisa untuk terjalankan. Tidak hanya sekadar iming-iming belaka, tapi juga bagaimana mereka bergerak dan juga bisa mendengarkan isu-isu keluh-keluhan dari masyarakat tentunya, dan juga merealisasikan apa yang sudah mereka rencanakan sebelumnya, seperti itu. Yang pasti yang bisa merangkul dan mengayomi rakyat Indonesia, terutama Provinsi Bali, supaya Bali lebih makmur, lebih tentram, dan lebih punya image bagus lah untuk kedepannya. Ya, yang pasti yang bisa adil ya kepada masyarakat, yang bisa memberikan dampak baik ke depannya, nggak cuma omongan, bisa mendengarkan suara rakyat. Tentu juga memiliki kepribadian yang bisa supel dalam artian bisa berdampak dalam artian dalam seluruh lapisan masyarakat di Bali, nggak cuma dalam lingkungan yang dalam artian berada, tapi juga ke masyarakat kecil yang kurang beruntung di situ. Di situ sih yang paling penting, soalnya masyarakat Bali ini perlu seorang pemimpin yang benar-benar bisa menjadikan contoh role model bagi setiap masyarakat di Bali. Saat ini Bali tengah menghadapi berbagai isu, tak terkecuali isu pariwisata. Para generasi muda berharap pemimpin ke depan dapat merealisasikan pariwisata yang berkualitas dan mengedepankan nilai-nilai budaya Bali sebagai daerah yang kaya akan tradisi dan tidak tergerus arus modernisasi. Generasi muda juga turut mengajak masyarakat untuk menggunakan hak suaranya pada Pilkada Serentak 2024 yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024 mendatang. Prisma dan Andika melaporkan. Sosialisasi semarak layanan terpadu KB wujudkan keluarga berkualitas. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Bentar. Ini calon istrinya pucat ya? Belum pakai MUA apa animnya sih? Ini laki-lakinya kagak paham apa? Ngakunya calon imam. Kata gua nih ya, foto priwet boleh aja, tapi mending tes kesehatan dulu dah. Ntar pas hamil bermasalah, anak gua gak sehat, ribet dah lu. Sampean ngomong apa tuh bang? Emang gimana bang caranya? Gampang, langsung aja cek kesehatan ke puskesmas, terus download e-mail, masukin tuh hasilnya untuk jadi syarat administrasi pranikah. Ayo deh kita mulai lagi. Lah, mana yang mau dipoto? Puskesmas bang. Aku adalah air, asal kehidupan. 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 Aku ada
ibu dari semua kehidupan. Dan aku pula yang sering kau abaikan. Aku ada setua jagat raya. Aku membangun kehidupan, tapi aku pun dapat menghancurkannya. Aku mengisi lebih dari separuh bumi. Tetapi untuk sebagian orang, aku masih sulit ditemukan. Tak ada satupun mampu bertahan tanpaku, siapapun ia. Ingatlah, setetes dariku akan menentukan hidupmu. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Bali Hari Ini. Bupati Jembrana Idega Tambe didampingi Nyonya Cendrawati Tambe membuka kegiatan sosialisasi penguatan program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi menuju Indonesia Emas 2045 dalam rangka Semarak Pelayanan Terpadu KB atau Sepadu KB di Gedung Sentra Tenun Jembrana. Pelayanan KB dan kesehatan reproduksi menjadi salah satu upaya sensitif dalam percepatan penurunan stunting di Indonesia. Terlebih, penurunan angka stunting merupakan salah satu target strategis nasional. Pada tahun 2024, penurunan prevalensi stunting secara nasional ditargetkan dapat mencapai angka 14%. Hal tersebut disampaikan Sekretaris BKKBN Provinsi Bali, Imade Arnawe, saat menghadiri sosialisasi tersebut. Bupati Jembrana Inengah Tambe mengatakan dukungan penuh terhadap program-program BKKBN karena tidak ada wilayah yang akan maju tanpa peningkatan kualitas sumber daya manusianya. Salah satu aspek peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah harus menurunkan prevalensi stunting. Ini masalah tanggungan keluarga ini kan menjadi hal yang luar biasa ke depannya ya. Artinya bahwa bagaimana menciptakan keluarga yang bahagia, sejahtera tentunya. Bukan berarti kita mengurangi anak itu sudah pasti bahagia, tidak begitu pekerjaan. Tetapi bagaimana kita anak yang cukup, daya juang, daya peningkatan ketahanan keluarga itu akan menjadi lebih bagus. Dan juga masalah penyakit juga. Ibu-ibu ini kan rentan juga. Kelahiran bayi juga harus bayi sehat. Bagaimana itu usianya yang memang pas melahirkan dan punya anak itu juga akan diatur. Jangan sampai sudah tua, hamil lagi, ini kan rentan sekali dengan kematian, bayinya juga lahir tidak sehat. Begitu. Ini bagian daripada mengedukasi hari ini kegiatannya. Semarak Pelayanan Terpadu KB atau Sepadu KB merupakan salah satu upaya spesifik dan sensitif dalam penurunan stunting untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Saat ini kesadaran masyarakat untuk KB semakin meningkat. Sepadu KB ini merupakan terobosan yang baik dalam mendekatkan intervensi langsung kepada sasaran. Ketut Jimmy Mulyadi melaporkan. Universitas Udayana menjadi tuan rumah Joint Conference atau konferensi gabungan dari 3 universitas di Asia. Konferensi gabungan ini menjadi yang pertama kalinya digelar di Bali. Joint Asian Conference on Business and Economic Studies 2024 merupakan konferensi gabungan yang diinisiasi oleh 3 universitas, yakni Universitas Pajajaran, Universitas Udayana, dan Universitas Ho Chi Minh City, Vietnam. Konferensi ini merupakan konferensi gabungan pertama yang digelar di Bali. Dalam konferensi ini membahas tentang berbagai isu yang ada di bawah disiplin ilmu bisnis dan ekonomi. Para peneliti juga mempresentasikan hasil penelitiannya. Melalui konferensi ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi para peneliti untuk berkarya tidak hanya dalam bidang akademik, namun juga pada sektor lainnya. Konferensi ini dilaksanakan untuk memberikan informasi dan pengetahuan secara efektif kepada masyarakat, memfasilitasi hasil penelitian, serta meningkatkan kolaborasi antar universitas. Harapannya adalah supaya para akademisi memiliki ajang untuk bertukar pikiran, mencari sudut pandang yang baru dari sisi keilmuan bidang ilmu masing-masing. Selain konferensi gabungan, dalam kegiatan ini juga turut dilaksanakan penandatanganan Implementation Agreement
kolaborasi yang dilaksanakan antar 3 universitas tersebut dapat diimplementasikan secara nyata dan memberikan dampak bagi masyarakat. Melalui pelaksanaan kegiatan ini, kolaborasi yang kita lakukan tidak hanya on the paper saja. Kolaborasi yang kita lakukan tidak hanya di atas kertas saja, namun kolaborasi yang kita lakukan sudah kita implementasikan ke dunia nyata. Dan harapan kami, pelaksanaan itu akan memberikan dampak yang besar bagi masyarakat dan perekonomian Bali khususnya. Konferensi gabungan ini dilaksanakan pada 28 hingga 30 Agustus 2024 dan diikuti oleh lebih dari 300 peserta dari 30 lebih negara. Sementara itu, konferensi ini juga menghadirkan 5 narasumber dari Amerika, Inggris, Australia, dan Jerman. Prisma Andika melaporkan. Sementara itu, saudara, kasus gigitan hewan penular rabies HPR di Bali masih tinggi, namun masih terkendali. Hingga Agustus 2024 dilaporkan 34.800 lebih kasus gigitan dengan HPR positif mencapai 263 kasus dan kematian mencapai 4 orang. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Tim Koordinasi Daerah Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis Penyakit Infeksi Baru Provinsi Bali Imade Rentin di kantor BPBD Provinsi Bali. Kasus rabies dibandingkan tahun sebelumnya memang mengalami penurunan, namun masih tergolong tinggi. Pada 2023, jumlah gigitan HPR mencapai 72.782 kasus dengan HPR positif mencapai 635 dan kematian 9 orang. Sementara itu, distribusi penyakit anjing gila atau LISA hingga Agustus 2024 terjadi di 2 kabupaten, yaitu Tabanan dan Karangasem, masing-masing sebanyak 2 kasus. Sedangkan gigitan HPR terbanyak terjadi di Kabupaten Buleleng sebanyak 10.710 kasus, disusul Kabupaten Badung sebesar 10.499 kasus, dan Kota Denpasar sebesar 9.772 kasus. Sementara vaksin anti-rabies atau VAR terbanyak diberikan di Kabupaten Buleleng sebesar 7.674 vaksin, kemudian Kota Denpasar sebanyak 7.583 vaksin, dan Kabupaten Badung sebanyak 6.557 vaksin. Dengan jumlah gigitan HPR seluruhnya mencapai 34.809 kasus dan VAR mencapai 54.521 vaksin. Menurut Made Rentin, permasalahan dan tantangan pengendalian rabies di Provinsi Bali salah satunya disebabkan oleh masih ada kelompok masyarakat dan pemangku kepentingan yang belum memahami bahaya rabies. Sementara kasus gigitan HPR di daya tarik wisata juga sering ditemui, salah satunya adalah HPR kera. Peran dan keterpaduan pemangku kepentingan yang terkait dalam pengendalian rabies masih perlu ditingkatkan, termasuk optimalisasi pelaksanaan regulasi atau perda terkait penanggulangan rabies. Sementara itu, terdapat beberapa upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali dan Tim Koordinasi Daerah Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis Penyakit Infeksi Baru Provinsi Bali, antara lain dengan melaksanakan monitoring dan evaluasi, pencatatan dan pelaporan kasus rabies, monitoring ke destinasi wisata terkait manajemen dan tata laksana kasus gigitan, serta kaji banding ke wilayah dengan implementasi praktik baik untuk berbagi ke wilayah lain. Selain itu, inventarisasi alokasi dana untuk tahun 2025 terkait penanganan dan pengendalian rabies juga diperlukan, termasuk juga advokasi kepada pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan peran serta dalam pengendalian rabies. Katreni dan Zulprima melaporkan. Saudara, Pemkot Denpasar mencoba menyelesaikan permasalahan sampah dengan pemilahan berbasis sumber. Per 1 Oktober 2024, warga diwajibkan melakukan pemilahan sampah dari rumah. Sekretaris Daerah Kota Denpasar, Ide Bagus Alit Wiradana mengatakan, permasalahan sampah harus ditangani semua stakeholder. Masalah sampah ini tidak bisa dituntaskan oleh pemerintah saja. Dengan adanya bank sampah, TPS 3R, dan masyarakat nantinya juga ikut bersama-sama dalam menyukseskan pemilahan sampah berbasis sumber agar mengurangi sampah ke TPA. Ide Bagus Alit Wiradana optimis rencana tersebut bisa terrealisasi, terlebih ada nilai ekonomis yang bisa didapatkan dari pemilahan sampah tersebut. Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar, Ide Bagus Putra Wirebawo mengatakan,
Dari awal 2024, sosialisasi pemilihan sampah berbasis sumber sudah dilakukan. Sosialisasi ini telah menyasar kepala dusun, kepala lingkungan, desa atau kelurahan, hingga masyarakat secara door-to-door. Demikian kebijakan wajib memilah sampah berbasis sumber nantinya diharapkan bisa berjalan sesuai dengan rencana. Pemilihan sampah berbasis sumber akan berlaku untuk seluruh masyarakat, tidak terkecuali yang menggunakan jasa swakelola sampah. Nantinya jasa swakelola juga akan diarahkan jika masyarakat yang tidak memilah, maka sampah tidak akan diambil. Sementara Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara mengatakan, sampah di Denpasar akan dipilah menjadi sampah organik, anorganik, dan residu. Untuk residu akan dibawa ke insinerator, lalu plastik ke bank sampah, dan organik dikerjakan di mesin gibrik. Dengan adanya pemilihan ini, maka akan mempercepat penanganan sampah di hulu. Secara perlahan akan membentuk karakter masyarakat untuk mengelola sampah. Saat ini tantangan pemilihan sampah salah satunya adalah kesadaran masyarakat. Informasi menarik lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama Bali hari ini. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Selamat ulang tahun, Nenek. Nak, tidakkah kau ingat hari ini? Kakak, jangan main ponsel terus. Iya, besok kita bisa ketemu kok. Ini bu, obatnya bu, ntar. Iya, sorry, aduh, sorry itu tadi ada. Hari ulang tahunku, kenapa tidak ada yang ingat? Untuk menghindari terkena kanker paru-paru, jauhilah kebiasaan merokok dan menghirup udara yang terkontaminasi asap rokok tersebut. Selain perokok aktif, perokok pasif memiliki risiko untuk terkena kanker paru-paru. Deteksi dini kanker paru-paru bisa dilakukan dengan melakukan pertama pemeriksaan fisik tentunya oleh seorang dokter, pemeriksaan radiologi atau ronsen, dan CT scan bila perlu. Para lanjut usia, lansia harus dirawat agar harapan hidupnya lebih panjang dan tidak ditelantarkan oleh keluarganya. Untuk itu, Dinas Sosial Kota Denpasar menyediakan fasilitas konseling keluarga apabila ada keluarga yang bermasalah dengan perawatan lansia. Di sela-sela peringatan Hari Lanjut Usia Nasional ke-28 tahun 2024 di Kota Denpasar, Kepala Dinas Sosial Kota Denpasar Laksmi Saraswati mengatakan, dalam program konseling terhadap lansia, pihaknya memiliki program atensi dan asesmen agar para lansia tidak terlantar. Ketelantaran ini terkait lansia tersebut apakah masih memiliki keluarga atau tidak, dan apakah mengalami gangguan fungsi sosial, contohnya faktor ekonomi dan gangguan kesehatan. Pihaknya juga bekerja sama dengan panti jompo dan yayasan agar para lansia dapat terawat dan sehat kembali. Itu sudah kami sinergikan bersama lewat TKSK Menyapa, bekerja sama dengan pekerja sosial masyarakat, dan juga Kementerian Sosial Republik Indonesia lewat Sentra Mahathir Bali. Baik lansia yang mengalami orang dengan gangguan jiwa, jika ada, kemudian yang lansia yang mengalami ketelantaran tanpa keluarga, apabila dia berada dari luar daerah, itu bisa kami kembalikan ke daerah asal. Oleh sebab itu kami bekerja sama ke seluruh TKSK se-Indonesia untuk mengatensi terutama mereka yang tidak memiliki NIK. Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional ke-28 tahun 2024 di Kota Denpasar dengan tema Lansia Terawat Indonesia Bermartabat
Rangkaian Hari Lansia diisi dengan senam lansia yang diikuti sebanyak 150 peserta, safari kesehatan, lomba busana adat, lomba joget dan ngibing, serta lomba menggejekan. Sugiarte melaporkan. Mengukir di atas media kayu dan batu mungkin sudah biasa, namun seniman Bali di Desa Tenganan Penggerisingan Karangasem menciptakan karya seni ukir klasik di atas lembaran daun lontar. Karena keunikannya, hasil karya ukiran lontar ini cukup digemari dan diburu oleh wisatawan mancanegara. Berbeda dengan mengukir di atas media kayu dan batu yang menggunakan berbagai jenis pahat dan palu ukir, para seniman ukir di Desa Tenganan Penggerisingan Manggis Karangasem terlihat menatahkan pisau ukir tajam mereka di atas lembaran daun lontar kering pilihan. Mengukir di atas media daun lontar memang memiliki kerumitan yang tinggi, sehingga diperlukan keahlian tertentu karena jika salah lembaran media daun lontar kering dapat menjadi robek. Namun para seniman ukir di sini terlihat mahir menata lontar sehingga membentuk guratan tokoh cerita dalam pewayangan seperti Ramayana atau Perang Mahabharata. Untuk pewarnaan digunakan buah kemiri yang dibakar hingga menjadi arang. Ada berbagai jenis ukiran lontar yang dibuat seperti kalender Bali dengan aksara Bali serta relief yang menceritakan legenda pewayangan dalam agama Hindu. Hasil kesenian ini ditawarkan dengan harga Rp200.000 hingga Rp1.000.000 tergantung motif dan ukuran. Ukiran lontar tuh berapa lama ngerjainnya Pak? Sehingga jadi satu begini? Sampai 3 hari, sampai 5 harian. Kalau untuk paling diminati apa Pak sama wisatawan? Ini apa namanya, hari kelahiran, kalender. Kalender Pak ya? Ya, kalender. Seperti itu ya. Itu biasa lukisan apa aja Pak yang biasa dibuat Pak? Ada ya macam-macam, ada Saraswati, Ganesha, ya, Barong, ada Pulau Bali. Desa Tua Tenganan Penggerisingan sejak dahulu dikenal dengan karya seni lontarnya. Bahkan maestro seni tulis lontar Iwayan Mudita Atnyana yang meraih berbagai penghargaan di tingkat nasional juga berasal dari Tenganan Penggerisingan. Andi Hussein melaporkan. Saudara, berikut kami hadirkan informasi perakiraan cuaca untuk tanggal 30 Agustus 2024 yang akan disampaikan Prakirawati BBMKG Wilayah 3 Denpasar, Wulan Wandarana. Halo pemirsa TVRI Bali dimanapun Anda berada, berikut perakiraan cuaca umum berlaku Jumat 30 Agustus 2024, di mana secara umum wilayah Bali diperkirakan cerah berawan hingga berawan, dengan suhu udara berkisar antara 18 hingga 32 derajat Celcius, dan angin secara dominan bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum 30 km per jam. Dan masyarakat perlu dihimbau juga untuk potensi tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di perairan selatan Bali. Demikian perakiraan cuaca umum dari BMKG Wilayah 3, kami kembalikan ke studio. Terima kasih. Saudara, demikian Bali hari ini. Dan akhirnya kami mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.